Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kedalaman rohani, maka kita akan mudah bingung apabila mendengarkan begitu banyak sumber informasi tentang keberadaan iman kita. Ada orang katakan ajaran ini yang lebih benar, kau punya itu salah. Ajaran ini lebih bagus, kau punya itu tidak bagus. Kelompok kami lebih benar, kelompokmu itu tidak benar. Saudara-saudari sekalian, pengalaman hidup beriman kita mengungkapkan bahwa kadang-kadang muncul pertanyaan atau barangkali ada godaan dari pihak lain yang mengatakan ajaran imanmu itu salah. Ini yang lebih benar. Pengalaman itu sudah terjadi jauh sebelum kita mengalami saat ini. Kalau kita baca tadi dalam bacaan pertama, bagaimana jemaat perdana mengalami hal itu. Ada orang yang datang menyampaikan ajaran kepada orang-orang yang baru mulai menjadi pengikut Kristus. Dan ketika menghadapi masalah itu, Paulus dan Barnabas mempunyai sikap yang tepat. Di antara banyak pendapat, di antara banyak ajaran, di antara banyak pengetahuan, mesti kembali ke dasarnya. Mesti kembali ke sumber asli. Paulus dan Barnabas bersama dengan jemaat yang mengalami persoalan itu merujuk ke Yerusalem, merujuk ke para rasul, merujuk kepada Petrus dan teman-temannya. Dalam hal itulah saudara-saudari, ajaran iman mesti ada otoritas yang mengatakan atau menegaskan bahwa inilah ajaran yang benar. Dan orang yang taat kepada otoritas sebagai sumber kebenaran itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Mereka yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Saudara-saudari sekalian, godaan-godaan dan tantangan dalam hidup beriman selalu menyertai perjalanan kita. Tetapi mari kita ingat janji Yesus dalam Injil hari ini. Siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Aku akan mengutus, atau Bapa akan mengutus penolong kepadanya untuk membantu dan menemaninya. Maka saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk membiarkan diri kita sekali-kali mengambil waktu untuk membiarkan Roh Kudus itulah yang menuntun kita sampai kepada kebenaran. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan telah menjanjikan akan mengutus Roh-Nya kepada kita, dan bukankah Roh itu telah kita terima ketika kita menerima sakramen-sakramen dalam gereja? Maka inspirasinya bagi kita adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita selalu berada di dalam kebingungan untuk memilih dan menentukan ini jalan yang benar atau jalan yang keliru. Ini informasi yang benar atau ini informasi yang menyesatkan. Tuhan berjanji kepada kita akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang beriman yang belajar taat kepada otoritas gereja, karena kita meyakini
Roh Kuduslah yang membimbing perjalanan gereja dan mengajarkan kebenaran kepada kita.